Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat apoteker lembur sekalian. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seorang leader stop mempunyai pikiran toksik, mental toksik, tapi harus tumbuhkan growth mindset. Jadi sudah tidak ada lagi sebagai seorang leader itu mempunyai toxic mindset. Akan tapi harus menumbuhkan yang namanya growth mindset. Karena growth mindset itu merupakan pola pikir pertumbuhan, itu merupakan sikap mental yang melibatkan keyakinan seorang leader bahwa kemampuan, kecerdasan dapat dikembangkan melalui kerja keras, upaya, dan dedikasi. Sahabat apoteker lembur sekalian, seorang leader itu kenapa harus berpikiran atau mempunyai growth mindset? Karena seorang leader ini menjadi panutan dari timnya. Apabila leader ini mempunyai toxic mindset, maka itu akan berpengaruh kepada timnya. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan growth mindset? Sahabat apoteker lembur sekalian, growth mindset itu mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama itu percaya pada potensi diri sendiri. Jadi seorang leader itu harus mempunyai kepercayaan diri yang powerful. Kenapa? Karena kepercayaan diri yang powerful dari seorang leader itu akan memberikan efek atau dampak positif kepada timnya. Timnya akan termotivasi. Karena apa? Karena si leader ini mempunyai kepastian. Nah, ini yang harus dikembangkan. Dan ini perlu kecerdasan dan kemampuan. Jadi jangan sangka bahwa kepercayaan diri merupakan sebuah hal yang memang memalukan, tidak. Tapi kepercayaan diri terhadap potensi dan kemampuan dari seorang leader, dari dirinya sendiri, itu merupakan sesuatu yang membutuhkan kecerdasan. Yang kedua, mengambil tantangan. Seorang leader harus berani mengambil tantangan, keluar dari comfort zone, keluar dari lingkaran setan itu. Karena apabila seorang leader mempunyai comfort zone, dia tidak akan lagi mempunyai inovasi-inovasi. Tidak lagi akan berpikir bagaimana timnya ke depan. Nah, ini harus keluar dari comfort zone-nya. Itu orang atau seorang leader yang punya growth mindset seperti ini, itu akan melihat hambatan itu sebagai tantangannya dan sebagai peluang untuk belajar serta berkembang. Tidak takut menghadapi kesulitan, melainkan hanya sebagai jalan untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan prestasi. Yang ketiga, growth mindset-nya itu tidak takut mengalami kegagalan. Sebagai seorang leader nggak boleh takut mengalami kegagalan. Karena apa? Seorang leader dengan mencoba melakukan sesuatu, setidaknya dia punya satu poin. Tidak diam. Tapi kalau misalnya seorang leader itu tidak melakukan apa-apa, itu dia akan kehilangan segalanya. Tapi kalau misalnya seorang leader bersikap atau mengambil take a risk, mengambil tantangan, tidak takut menghadapi kegagalan, itu dia setidaknya mempunyai poin bahwa dia sudah mencoba. Karena apa? Karena manusia itu keperluannya hanya mencoba yang terbaik, tidak takut kalau misalnya di depan itu tidak overthinking, tidak memikirkan bagaimana nantinya kalau gagal, itu tidak ada sebagai seorang leader. Yang keempat, menyukai usaha dan kerja keras. Orang dengan growth mindset memiliki dorongan yang kuat untuk belajar berkembang. Mereka menghargai usaha yang diberikan dalam mencapai tujuan dan menyadari bahwa kerja keras adalah faktor kunci dalam mencapai kesuksesan. Sahabat sekalian, memang faktor luck itu berpengaruh, faktor keberuntungan itu berpengaruh. Akan tapi faktor keberuntungan
faktor keberuntungan adalah poin lain yang anugerah dari Tuhan. Tapi sebagai makhluknya, kita itu diharuskan, diwajibkan untuk mencoba apa yang sebenarnya sudah Tuhan tebarkan di muka bumi ini. Makanya kalau dalam agama Islam, fantashiru fil ardi, jadi bertebaranlah di muka bumi. Itu yang dimaksudkan apa? Agar makhluk hidup sebagai manusia, sebagai makhluk hidup itu harus bekerja keras, melakukan yang terbaik. Dan yang kelima, seorang leader harus mempunyai growth mindset, terbuka terhadap umpan balik dan sasaran. Yang dimaksudnya itu tidak menerima kritikan. Jadi seorang leader itu tidak takut dengan kritik, tidak takut dengan yang namanya komplainan. Karena apa? Kritik dan komplainan itu bersifat konstruktif apabila kita dapat memanagenya. Kalau misalnya kita dari awal sudah alergi terhadap kritik dan komplain, maka itu tidak tahu kita bagian mana, poin mana yang sebenarnya harus kita perbaiki. Tapi kalau misalnya seorang leader sudah bersikap terbuka terhadap umpan balik, apabila ada yang memberikan saran, kritikan, dia mengucapkan terima kasih atas kritikannya, terima kasih atas sarannya, maka dia akan bersifat terbuka. Dia akan mengetahui apa sebenarnya kekurangan dari dalam dirinya sendiri, sehingga seorang leader tersebut akan memperbaiki poin apa yang sudah menjadi kritikan dan mengevaluasi apakah sudah sejauh apa efeknya terhadap kekurangan kita ini, terhadap lingkungan kita, terhadap keluarga kita, terhadap teman-teman kita, terhadap dunia kerja kita. Yang keenam, seorang leader itu, sahabat apoteker lembur sekalian, itu harus menginspirasi dan mendukung kesuksesan orang lain. Jadi seorang leader itu bukan berarti dia seseorang yang berdiri sendiri, apalagi dia tidak suka dengan akan kebangkitan diri orang lain. Bahkan amit-amit itu jangan sampai ada pemimpin yang justru menghambat karir dari timnya sendiri. Itu seorang leader itu harus menjadi inspirasi dan mendukung kesuksesan orang lain. Dukung, support bahwa timnya tersebut atau orang lain itu memang mampu untuk mengerjakan tugas-tugasnya atau mampu untuk menunjukkan kapabilitasnya. Yang ketujuh, seorang leader harus mempunyai growth mindset, itu mempertahankan ketekunan dan ketabahan. Yang dimaksudnya itu seorang leader itu jangan mempunyai pemikiran yang hopeless. Itu harus menunjukkan ketekunan dan ketabahan. Kalau misalnya ada rintangan, terus hadapi. Karena apa yang dia lakukan adalah salah satu poin yang penyebab yang akan menjadikan kesuksesannya di masa depan. Itu, dan juga seorang leader kalau misalnya mempunyai ketekunan dan ketabahan, dia akan dilihat oleh timnya. Dan timnya akan merasakan bahwa seorang leader kita pun itu mempunyai ketekunan dan ketabahan. Maka dari itu, kita sebagai seorang leader harus mempunyai growth mindset, tekun dan tabah. Karena dalam Islam isbiru. Jadi sabarlah. Perintahnya itu sudah jelas, harus sabar. Jadi sahabat sekalian, growth mindset itu merupakan sikap mental yang sangat berharga bagi setiap individu, terutama untuk seorang leader, untuk terus belajar, tumbuh, dan berkembang sepanjang hidup mereka dengan mengadopsi pola pikir pertumbuhan. Jadi seseorang dapat mencapai potensi maksimal dan menghadapi tantangan dengan keyakinan dan keberanian. Seorang leader ini merupakan kewajiban untuk mempunyai growth mindset tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya Apoteker Rizky Islami. Apabila Anda menyukai konten-konten saya, silakan untuk klik like, subscribe, dan silakan untuk komentar untuk kita berdiskusi lebih lanjut.
Dan juga jangan lupa untuk share, karena share is care. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.